kabar kamu? Baiklah, halo. Wah, lama ya nggak ketemu. Kamu kelihatan cantik, bajunya juga rapi. Memangnya mau kemana sih? Kan mau ibadah online lah sih. Oh iya, kita mau ibadah online ya. Kita sapa dulu dong anak-anak di rumah. Selamat Pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Lauselita dan Lause Melisa. Anak-anak sudah pada mandi belum? Lause udah mandi belum? Sudah dong. Sudah pakai baju rapi? Sudah siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah Lause Melisa. Nah anak-anak, sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami. Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan siap mendengarkan firman-Mu nantinya. Berkati ibadah kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita akan nyanyikan bersama I love you Jesus, deep down in my heart. Semuanya boleh berdiri, walaupun di rumah berdiri kita memuji Tuhan dengan bersuka cita. Kita katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Anak-anak, kita harus menyatakan kasih Tuhan karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Lause Melisa sering berdoa untuk keluarga dan papa mama? Sering. Kalau Lause? Ya, Lauselita juga sering berdoa untuk papa mama dan juga untuk keluarga. Anak-anak di rumah sering berdoa untuk papa mama dan keluarga enggak? Lause harap kalian juga sering berdoa untuk papa mama, bersyukur untuk cinta Tuhan yang Tuhan berikan melalui keluarga kita. Kita akan memuji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih untuk keluarga kita. Kita nyanyikan, terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa
lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Selamat pagi anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita mau duduk diam, lipat tangan, tutup mata. Yuk semuanya ikutilah Setiwi berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini saya mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah saya bisa duduk diam dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan katakan amin. Ingat, Alkitab adalah firman Tuhan. Ini bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang apa ya? Setiwi buka Alkitabnya dari kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Judulnya Tuhan Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Kita sama-sama dengar ceritanya yuk. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah.
ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak, tadi setelah kalian melihat videonya, belajar apa ya hari ini? Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, Dia sama seperti kita. Tuhan Yesus juga bertumbuh, tambah besar badannya, tambah tinggi, juga tambah pintar, dan bahkan Tuhan Yesus diajak papa mamanya beribadah dan menjadi anak yang taat. Hah? Dari mana lo tahu kalau Tuhan Yesus anak yang taat? Ingat enggak? Tadi Tuhan Yesus waktu di bait suci itu seperti gereja kalau di sekarang. Nah, waktu Tuhan Yesus di bait suci, Tuhan Yesus dipanggil sama papa mamanya. Yesus, kenapa kamu kok enggak ikut kami pulang? Kenapa kamu di sini? Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Aku sedang di rumah Bapakku. Aku senang di sini. Tapi papa mamanya bilang, ayo kita harus pulang. Tuhan Yesus waktu diajak pulang rewel enggak? Nangis-nangis, ngerengek-ngerengek, oh, aku enggak mau pulang, aku mau di sini. Apakah seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus mau taat kepada papa dan mamanya. Mungkin kalau misalnya Tuhan Yesus seperti kita suka pergi ke tempat bermain atau pergi ke mall. Nah, anak-anak kalau diajak ke tempat bermain atau pergi ke mall, mungkin anak-anak juga sama. Mama, aku nggak mau pulang, aku masih mau di sini, aku belum puas, jangan pulang dulu.
berarti itu anak yang taat nggak ya? Kalau anak yang taat harusnya mendengarkan apa perkataan papa mama. Kalau papa mama ajak pulang, harus ikut pulang. Kalau papa mama bilang pulang, karena kita harus belajar. Anak-anak pulang ke rumah lalu belajar. Atau mungkin waktu anak-anak di rumah, misalnya mama bilang, "Dek, minta tolong ya mama ambilin," misalnya ambilin ini atau ambilin apa. Anak-anak mau enggak melakukan? Atau misalnya papa minta tolong dong bantu papa ini. Anak-anak mau enggak melakukan? Atau Koko minta tolong, "Mimi tolong ambilin bukunya Koko ya." Atau Cici minta tolong, "Mimi tolong ambilin tas ini, mau ditaruh di sana." Mau enggak kita melakukan? Nah, kalau anak yang taat ketika di rumah mendengarkan perintah papa dan mama, itu tandanya anak-anak menjadi anak Tuhan yang baik, yang sayang kepada papa mama dan juga sayang kepada keluarga. Anak-anak, hari ini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi anak yang taat kepada papa dan mama. Waktu kita makin bertumbuh besar, apakah kita juga makin taat kepada papa mama? Atau kita masih suka membantah, suka ngeyel kalau dikasih tahu, atau suka rewel, nggak mau belajar, nggak mau mandi, disuruh tidur malah nangis, maunya main terus. Wah, kalau masih ada anak yang seperti itu, kita harus ingat Tuhan Yesus taat loh kepada papa mama. Kita juga harus taat kepada papa mama. Nah, anak-anak, hari ini Lo Setiwi juga mau mengajak kita menghafalkan ayat ini supaya kita ingat menjadi anak yang taat kepada papa mama. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak bisa? Yuk ikuti Lo Setiwi sekali lagi ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mudah kan? Dihafalkan ya. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa pada Tuhan Yesus. Ikutilah berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar seperti Tuhan Yesus mau jadi anak yang taat kepada papa dan mama. Tolong saya supaya kak saya bisa melakukan firman Tuhan dan menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, hari ini Lo Setiwi juga mau mengajarkan lagu baru tentang menghormati orang tua. Kita nyanyikan yang kali pertama, nanti iringannya lebih pelan. Lalu nanti kali yang kedua, iringannya lebih cepat ya. Anak-anak, kita belajar lagu ini ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang
yang ku berikan padamu, itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Nah, kita nyanyikan lebih cepat ya temponya ya. Ayo yang belum ikut-ikut nyanyi sama Lo Setiwi. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu, itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Anak-anak, biarlah lagu baru ini boleh mengingatkan kita terus untuk menghormati dan mengasihi orang tua kita. Terima kasih mama yang sudah merawatku dan mengasih makan buat aku. Cerita ini bukan tentang gimana aku jadi anak yang gak takut apapun, atau berani tampil di panggung tanpa mama. Ya, cerita ini juga bukan tentang aku yang rajin belajar dan latihan supaya nyenengin mama. Kamu mau ini nggak? Mau. Oke. Besok ada apa ya? Bukan juga tentang mama yang kadang terlambat menjemput aku. Tapi tentang mama yang selalu nenangin aku, selalu ada buat aku, dan ngobrol seperti ini setiap hari. Main sama temen. Oh gitu. Bahkan walau mama sibuk, mama selalu menemani aku sebelum tidur. Cerita ini bukan tentang aku yang juara, tapi cerita tentang janji mamaku, my super mom, yang selalu nempatin janji buat kasih waktu spesialnya setiap hari.
ngerasa disayang dan disemangatin untuk meraih cita-citaku. Selamat pagi anak-anak, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di minggu ini, khususnya Hari Ibu atau Mother's Day. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya anak-anak kita semua berdoa untuk mama-mama kita yang tercinta. Mama yang sudah berkorban untuk kita, mama yang mengasihi kita, mama yang mengongkosi kita, mama yang memelihara kita sama seperti Tuhan memelihara kita. Setuju anak-anak? Ayo angkat tangan. Wah, lumayan ya angkat tangan ya. Mari kita berdoa untuk mama-mama kita. Anak-anak juga berdoa untuk mama-mama. Sebutkan nama mama ya, kemudian doakan sama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan Hari Ibu dan mendoakan ibu atau mama kami yang tercinta. Kiranya Tuhan tambahkan cinta kasih, hikmat bijaksana, kesabaran, dedikasi buat setiap kami anak-anak. Terima kasih untuk mama-mama yang sudah memelihara kami, yang menjaga kami, yang membesarkan kami, yang mengasihi kami, yang melindungi kami. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah melindungi kami, yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati iman mama-mama kami, kesehatan, juga segala kebutuhannya. Biarlah mama-mama kami menjadi mama yang bijaksana, mama yang penuh cinta kasih, mama yang menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mama-mama di dalam lindungan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Teman-teman, jangan lupa loh memberikan persembahan, karena kita sudah harus bersyukur, sudah diberikan papa mama, keluarga. Jadi kita membalas cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, caranya dengan transfer di BCA ini, di atas ini nih. Atau scan QR code di atas juga nih. Jangan lupa ya teman-teman memberikan persembahan. Bye-bye teman-teman. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, kasih pelukan, kasih cium untuk mama kalian. Dan jangan lupa bilang, terima kasih mama, I love you mama. Nah, hari ini kita bersyukur di Mother's Day ini kita bisa menunjukkan sayang kita kepada mama. Dan setelah ini anak-anak ingat terus jadi anak yang taat kepada papa mama. Minggu depan kita tetap ibadah secara online. Sesetivy tunggu hari Minggu jam 8 ya di channel GKA Gloria Pacar atau Sunday School Gloria Pacar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.